kemudian VI, kemudian Aza, kemudian Umi, kelompok 2, Irfan dengan Pianur, dengan Kamila, dengan Julian Aryo. Kelompok 3, Sylvia, Putu Zahra, Saifullah Jaya Wisnu, Muhammad Ado. 4, Rafli, Fauzi Irawanto, Rizkia, Dwidian. 5, Arif Farhan, Rizkita, Aditya Isanul, Ahmad Asrori. Kemudian 6, ada Nurul Maulidah, Celomita, Rianto Novan, Ruli, Muhammad Raka, kemudian Muhammad Raka kelompok 7, Ikanur kelompok 7, Umul Latifah kelompok 7. Jadi ada yang 3, ada yang 4. Sudah semua ya? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Saya lanjutkan materi tentang produk dan manajemen. Slide-nya terlihat? Terlihat, Mem.
Oke, kalau begini kepotong nggak? Enggak, men. Oke. Mana ya? Nah, jadi dalam manajemen pengelolaan ada tahap-tahapan yang perlu diperhatikan. Jadi dan ini secara garis besar prinsip tahapannya ini bisa kita terapkan bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sama halnya ketika Anda, eee, ingin melakukan perencanaan dalam hidup Anda, misalnya di semester ini apa yang akan saya capai, kemudian bagaimana caranya saya mencapainya, kemudian agar saya tetap bisa mencapai goal yang sudah saya tentukan itu, saya harus punya peraturan yang membuat saya disiplin, sehingga saya bisa maksimal dalam berusaha, saya bisa memanfaatkan, waktu, tenaga, dan biaya juga secara efektif, seperti itu. Nah, hal seperti ini yang kita sebut dengan prinsip-prinsip dalam pengelolaan. Jadi dalam perencanaan itu kita juga butuh adanya rules, adanya hal-hal yang membuat kita itu tetap on the track gitu. Jadi nggak mampir kemana-mana. Mampir pun nggak masalah, tapi kita tetap pada jalurnya. Gambarannya seperti itu. Nah, yang perlu kita lakukan pertama adalah tentang perencanaan pariwisata, perencanaan dalam pariwisata. Kita ingin membuat pariwisata dalam bentuk yang seperti apa, gitu. Nah, pada dasarnya perencanaan pariwisata itu eh, telah dituangkan dalam undang-undang. Kemudian beberapa teori juga ada yang mendukung tentang bagaimana perencanaan pariwisata agar sesuai dengan tujuannya. Tujuan pariwisata itu kan secara umum kita bisa pahami sebagai media, sebagai sumber sumber yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Poinnya itu ada di situ. Poinnya ada di situ. Nah, kembali ke bagaimana dasar perencanaan pariwisata, ada beberapa teori, salah satunya yang menyebutkan bahwa dalam perencanaan pariwisata itu kita perlu adanya pengorganisasian secara menyeluruh untuk pengembangan atau pembangunan terkait dengan fasilitas yang tersedia untuk aktivitas pariwisata. Sehingga fasilitas yang tersedia tersebut bisa efektif, tidak membuang-buang tenaga, tidak membuang sumber daya, baik itu alam, budaya, maupun manusia, dan tidak membuang-buang waktu untuk dapat secara efektif fasilitas yang tersedia itu bisa memenuhi kebutuhan wisatawan. Hal di sini disebutkan bahwa harus memenuhi tugas-tugas bagaimana mestinya. Nah, fasilitas itu kan tugasnya memenuhi kebutuhan wisatawan. Jadi ketika kita punya rencana yang matang, kita bisa mengorganisir masing-masing fasilitas dari pelayanannya, dari fasilitas makan, transportasi, kemudian akomodasi juga. Itu kita bisa mengorganisir sehingga satu sama lain itu bisa bekerja sama mewujudkan pariwisata yang baik, maka fasilitas tersebut pasti bisa dengan efektif memenuhi kebutuhan dari wisatawan. Tuh, poinnya, poinnya disebutkan juga bahwa dalam perencanaan pariwisata itu harus memberikan efisiensi yang baik sehingga manfaat yang diperoleh itu bisa sebesar-besarnya manfaat. Kita bisa memaksimalkan manfaat yang diperoleh. Dan ketika kita bisa sudah melakukan perencanaan di awal, kemudian mengorganisir dengan baik setiap fasilitas yang tersedia, sehingga kita akan tahu celah-celah yang menimbulkan resiko
Nah, kalau kita sudah tahu di depan nanti akan ada penghalang, akan ada resiko-resiko yang akan kita hadapi, itu memang tidak bisa kita hindari, tetapi bisa kita minimalisir, gitu. Nah, konsep perencanaan ini bisa diterapkan di berbagai macam hal, tidak hanya di pariwisata. Tadi saya sebutkan, paling sederhana di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Dan juga konsep perencanaan ini sangat penting ketika Anda akan memulai usaha. Jadi harus ada rencananya dulu. Anda punya modal 50 juta, Anda asal beli ruko, kemudian jualan, tanpa melihat apa kebutuhan pasar dan apa yang harus Anda siapkan, uang 50 juta itu tidak akan ada artinya dan bahkan mungkin bisa habis dalam waktu 1 minggu tanpa bisa Anda balik modal. Tapi berbeda ketika Anda hanya punya 1 juta, Anda punya perencanaan dalam jangka waktu 1 minggu, 1 bulan terkait dengan progres usaha Anda dan apa yang harus Anda siapkan. Anda memperkirakan risiko yang akan Anda hadapi, sehingga Anda bisa menghadapi semua kendala yang terjadi selama perjalanan bisnis Anda. Itu akan berbeda. Dari 1 juta, bisa jadi 1 minggu omsetnya naik menjadi 50 juta itu tadi. Itu dengan perencanaan dan manajemen yang baik. Nah, perlu diperhatikan, dalam pariwisata ada aspek-aspek perencanaan yang menjadi fokus di sini. Yang pertama adalah aspek wisatawan. Di sini perlu diperhatikan tentang kebutuhan yang menjadi kebutuhan dasar wisatawan itu apa. Lebih spesifik lagi ketika kita menghadapi wisatawan dengan mungkin kelompok tertentu atau secara personal. Kan kalau berwisata itu ada yang dia rombongan atau mungkin individu. Nah, yang pernah membawa wisatawan jadi guide itu, itu juga pasti akan berbeda dalam menghadapi wisatawan, baik dia personal maupun kelompok. Nah, untuk menghadapi wisatawan yang dia jumlahnya sedikit atau mungkin hanya perorangan saja, pasti Anda juga akan memperhatikan karakteristik wisatawan secara lebih spesifik. Ingat kan kita bagaimana memahami aspek-aspek karakteristik wisatawan. Nah, disitulah kita akan lihat celah mana kebutuhan wisatawan yang kira-kira akan saya penuhi tanpa misalnya wisatawan mengatakan kepada Anda, saya pengennya begini, begini, begini. Tapi dengan melihat karakteristiknya, latar belakangnya, itu Anda akan bisa memahami kebutuhan dia tentang penginapan itu bagaimana, tentang makan, kira-kira kalau misalnya orang tua dengan usia produktif, pilihan makanannya pasti akan berbeda antara yang ada yang lebih suka makanan tradisional, ada yang lebih suka makanan seperti junk food atau fast food gitu. Nanti akan disesuaikan di situ. Nah, dengan memahami bagaimana kebutuhan wisatawan ini sudah masuk dalam aspek pelayanan. Anda sudah memberikan pelayanan yang maksimal. Itu seperti itu. Dan pelayanan maksimal, baik dia memahami tentang karakteristik si wisatawan ini, baik dia secara kelompok maupun secara personal, itu jarang akan kita temui selain di dunia pariwisata. Jadi hanya di dunia pariwisata inilah. Dan itulah yang disebut dengan hospitality. Jadi bukan hanya keramahan saja, tapi bagaimana poinnya di sini adalah bagaimana membuat si wisatawan itu bisa merasa betah dan nyaman. Kan kalau Anda ngobrol sama teman, berteman dengan seseorang, ketika Anda tidak merasa nyaman, Anda nggak ngerasa betah kalau lagi bareng dia, ya nggak akan berlama-lama. Nah, gambarannya seperti itu. Itu yang pertama, tentang wisatawan. Yang kedua, soal pengangkutan. Pengangkutan ini masuk dalam artinya di sini ada transportasi, baik itu alat angkutnya
jenis transportasinya, baik itu jenisnya, ketersediaannya, dan apakah kondisinya memadai atau tidak. Itu harus Anda perhatikan ketika Anda membuat perencanaan pariwisata. Termasuk eh, poin-poin atau aspek-aspek yang mendukung sarana transportasi tersebut, seperti jalan raya, jalan yang akan dilalui transportasi tersebut. Anda pengen tempat Anda banyak dikunjungi oleh wisatawan. Nah, Anda membayangkan nanti wisatawan dari jauh itu bisa sampai ke situ. Tapi juga harus mensupport dengan transportasi yang terjangkau harganya. Contohnya kereta. Tapi di tempat Anda belum ada rel kereta dan stasiun. Berarti di sini kan aspek pengangkutan itu belum maksimal. Jadi jangan hanya menyediakan alat transportasinya saja, tapi juga sarana yang mendukung. Tuh, artinya seperti itu. Nah, sarana pengangkutan ini juga perlu memperhatikan aspek sustainable dan bagaimana sarana pengangkutan meskipun dia sebagai hanya sarana saja, hanya fasilitas saja, tapi tetap bisa menggambarkan identitas dari aspek lokalitas. Gitu. Jadi ketika kita lihat di Lombok atau di Jogja, itu meskipun di dalam zaman yang sudah modern, meskipun di setiap wilayah itu sudah ada ojek online, tapi di Lombok maupun di Jogja itu masih dengan mudah sekali kita temukan ada kereta kuda, ada becak. Nah, kita juga bisa mengangkat lokalitas dengan menghidupkan kembali sarana angkutan tradisional. Selain dia akan membangkitkan lokalitas dan juga memperkuat jati diri dari masing-masing destinasi, itu juga akan menjadi tambahan daya tarik, memperkuat daya tarik. Sehingga ketika saya datang ke Jogja, saya datang ke Lombok, saya datang ke Padang mungkin, itu saya juga akan merasa terkesan dengan pengalaman perjalanan saya karena aktivitas saya disupport oleh fasilitas yang dia memiliki unsur lokalitas gitu. Bukan hanya sekedar transportasi saja, tapi saya juga menikmati kebudayaannya lewat transportasi. Kemudian, nah sebenarnya ini yang paling utama ya, aspek dalam perencanaan itu yang paling utama adalah daya tarik wisata. Daya tarik wisata itu terkadang kita tidak menyadari bahwa sebenarnya kita punya potensi daya tarik di masing-masing tempat tinggal kita. Tetapi hanya saja di sini, pertama, mungkin kita belum terlalu peka untuk melihat potensi daya tariknya. Yang kedua, sudah ada daya tarik dan potensi yang tersedia, tetapi belum dikembangkan secara maksimal. Itu. Jadi kalau di tempat saya tuh banyak sekali bukit-bukit dengan pohon-pohon masih rimbun, hampir seperti hutan. Dan dari bukit tersebut kita bisa melihat pemandangan, kita bisa camping di sana. Tetapi belum dikelola secara maksimal untuk aktivitas pariwisata. Jadi ibaratnya kita cuma jalan-jalan, kemudian di situ tidak ada pengelolaannya, tidak ada retribusinya, gitu. Jadi hanya seperti jalan-jalan di hutan saja, gitu. Dan nah, hal-hal seperti inilah kita harus lebih bisa eh, memotivasi diri sendiri untuk melihat kira-kira apa yang menarik di sekitar tempat tinggal saya dan itu bisa saya kembangkan sebagai destinasi wisata. Tuh. Nah, kemudian selanjutnya adalah fasilitas. Sama halnya dengan aspek pengangkutan di sini. Nah, saya tambahkan di pengangkutan ini termasuk juga di dalamnya adalah perizinan untuk eh,
perjalanan seperti perjalanan dari luar daerah, luar kota, provinsi, itu termasuk di dalamnya. Nah, terkait dengan fasilitas dan pelayanan sama halnya dengan transportasi tadi, juga pengemasannya harus disesuaikan dengan aspek sustainable. Selain itu juga penting sekali untuk mengangkat lokalitas dalam setiap fasilitas yang disediakan untuk wisatawan. Nah, yang kelima adalah aspek informasi dan promosi. Ketika Anda sudah punya produk, sasarannya kan wisatawan. Produknya terkait dengan pengangkutan, daya tarik, fasilitas di dalamnya. Itu sudah dikemas dengan baik, sudah bagus, tapi Anda tidak memberikan promosi, tidak menginformasikan kepada wisatawan dan masyarakat bahwa saya punya produk wisata yang baik. Gitu. Nah, penting di sini, informasi dan promosi itu juga harus jelas, mudah untuk diakses. Selain itu, lebih penting lagi adalah apa yang disampaikan dalam promosi itu harus sesuai dengan kenyataan produk yang akan diterima oleh wisatawan. Tuh, kira-kira kurang lebih kita fokus dalam perencanaan itu ada wisatawan, pengangkutan, daya tarik, dan fasilitas, serta informasi dan promosinya. Nah, lanjut ke dalam bagaimana langkah-langkah untuk melakukan pengelolaan terhadap aspek-aspek tersebut, itu ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya. Jadi saya tadi sebutkan dalam perencanaan itu harus diorganisir dengan baik, termasuk langkah-langkahnya, gitu. Nah, ini yang kita sebut sebagai manajemen, pengelolaan. Ada 4 step yang harus diperhatikan di sini, sesuai dengan fungsi masing-masing. Yang pertama, kita harus menentukan planning-nya. Kita harus menentukan planningnya. Ibaratnya kalau kita mau jalan itu sudah ada petanya. Kita sudah memiliki peta. Kita berada di mana dan akan menuju kemana. Nah, jadi kita tahu arahnya bagaimana dan mau kemana. Itu jelas. Nah, ketika kita sudah menentukan planningnya, jadi Anda itu dalam satu semester contohnya ya, menentukan saya akan mencapai IPK 4,0. Saya dalam semester ini juga harus sudah punya kerja sampingan. Saya harus punya pendapatan minimal berapa? 500.000 kah? 1 juta kah? Nah, itu kan perencanaan. Perencanaan. Nah, setelah menentukan planning, kita juga harus mencoba untuk mengorganisir. Maksudnya di sini adalah apa saja aspek-aspek yang akan mendukung Anda bisa mencapai target tersebut. Kalau saya ingin mencapai IPK 4,0 dalam semester ini, jadi apa usaha yang akan saya lakukan? Saya harus belajar, saya harus bangun pagi, saya harus bisa membagi waktu. Tuh. Nah, ini kita ibaratnya sudah menentukan eh, apa namanya ya, sudah menentukan pos-pos apa saja yang masing-masing memiliki tugas masing-masing. Gitu. Baratnya kalau dalam suatu perusahaan itu ada masing-masing departemen yang dia akan menghandle job desk yang berbeda. Dalam perusahaan mungkin ada yang dia menghandle keuangan, ada yang menghandle kebersihan, ada yang menghandle sumber daya manusianya, jadi kualitas karyawannya itu seperti apa. Dan masing-masing departemen ini pasti akan memiliki target job desk-nya untuk mewujudkan hasil yang maksimal. Sehingga secara keseluruhan itu akan membuat sebuah perusahaan yang baik, yang menghasilkan produk yang baik juga. Gitu. Nah, kemudian planning, organizing, kemudian direction, dan controlling. Di sini secara garis besar adalah melihat selama perjalanan, selama Anda menjalankan menjalankan
perencanaan Anda yang sudah Anda buat itu, Anda akan melihat selama prosesnya, apakah Anda menemukan kendala, apakah, sistem atau rencana yang Anda buat itu terlalu banyak kesalahannya, terlalu membuat Anda kelelahan, terlalu membuat banyak kerugian atau tidak. Nah, dengan memperhatikan segala macam kendala tersebut, itu nanti Anda akan mengevaluasi apa kira-kira yang perlu diperbaiki. Sehingga pada proses ke depannya, kendala-kendala tersebut bisa kita minimalisir atau kalau tidak bisa menghilangkannya sama sekali. Itu di aspek direction dan controlling. Jadi kalau Anda perhatikan di setiap tempat usaha, di setiap tempat pekerjaan, itu pasti ada manajemen kontrolnya, ada auditornya. Itu untuk menghandle segala macam kendala yang dihadapi oleh perusahaan atau satu tempat kerja, sehingga kekurangan-kekurangan, kendala-kendala yang menghambat proses Anda dalam mencapai target itu bisa dihindari atau diminimalisir. Itu pentingnya Mem, pengelolaan. Ya, slide-nya nggak ya. jalan tadi. Oh, Slide, slide-nya nggak jalan. ya. Ini? Enggak ya? Enggak, Mem. Oke. Ini? Kelihatan Ya, nggak? kelihatan. Oke. Gini aja. Ini kelihatan nggak? Saya sudah ganti slide. Kelihatan, Mem. Kelihatan, Mem. Oke. Oke, oke. Nah, tadi yang saya sebutkan ada planning, ada organizing, ada ya directoring atau actuating ya. Jadi proses selama Anda menjalankan perencanaan Anda itu, um, kemudian Anda melihat apakah selama perencanaan itu tersebut dijalankan itu banyak kendala atau tidak, sehingga Anda akan cari celahnya, kesalahan ada di mana, dan disitulah poin-poin yang harus Anda evaluasi. Secara umum, manajemen ini dipahami sebagai satu sistem yang memiliki peran untuk menghandle setiap sumber daya yang kita gunakan itu agar sesuai dengan fungsinya. Yang nanti tujuannya adalah untuk mencapai goal atau target yang sudah Anda rencanakan. Gitu. Kemudian, nah, saya tidak akan membahas lebih lanjut bagaimana tahapan tentang planning, bagaimana tahapan tentang apa namanya organizing, kemudian bagaimana tahapan tentang evaluasi dan sebagainya. Itu adalah secara garis besar yang harus Anda siapkan ketika Anda merencanakan sesuatu. Tapi lebih penting di sini saya akan menyampaikan tentang prinsip yang harus Anda ketahui dalam pengelolaan pariwisata. Anda boleh punya perencanaan sebaik apapun, sebesar apapun, dengan target yang bermacam-macam tentunya, tetapi harus diperhatikan di sini bahwa rencana yang Anda buat itu harus punya rules, harus punya apa namanya prinsip-prinsip yang menjaga agar perencanaan dan target Anda itu tidak keluar dari eh, tujuan utama dari pariwisata. Gitu. Yang pertama adalah prinsip dari pengelolaan pariwisata ini, segala bentuk pembangunan dan pengembangan pariwisata itu harus memiliki dasar spesial local sense. Jadi ada unsur kearifan lokal yang perlu kita angkat dalam pengembangan pariwisata. Alasannya pertama adalah selain dia sebagai salah satu bentuk atau langkah sustainable, jadi keberlanjutan, bukan hanya dari pariwisatanya, tapi juga keberlanjutan terhadap lokalitas itu sendiri.
Ketika kita menghidupkan lokalitas yang sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat lokal, kemudian kita menghidupkannya melalui pariwisata, secara tidak langsung itu adalah salah satu langkah untuk membuat aspek lokalitas tersebut tetap bisa hidup dan berkelanjutan. Selain itu juga merupakan satu bentuk yang kita bisa tawarkan sebagai keunikan yang tidak kita bisa temukan di tempat lain, gitu. Jadi Anda bisa angkat aspek lokalitas di masing-masing daerah, entah itu di Malang, entah itu di Lombok, entah itu di Makassar, aspek lokalitasnya apa yang bisa kita angkat? Mungkin dari transportasi, dari akomodasinya, atau bahkan daya tariknya, sehingga itu akan membuat produk wisata dikemas itu secara berbeda. Itu yang akan membedakan antara satu destinasi dengan destinasi yang lain. Yang kedua, ada aspek preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya. Poinnya di sini adalah masih terkait dengan keberlanjutan. Preservasi di sini adalah bagaimana sumber budaya, sumber alam, sumber daya budaya alam dan peninggalan-peninggalan bersejarah itu kita bisa manfaatkan, kita bisa hidupkan kembali, gitu. Untuk bukan hanya kebutuhan pariwisata, tapi juga kebutuhan masyarakat di kehidupan masyarakat sehari-hari. Termasuk di dalamnya itu juga merupakan sebagai langkah proteksi untuk menjaga keberlangsungan, membuat suatu sumber daya tetap berlangsung, ada aspek sustainable-nya. Itu juga sama dengan kita melakukan proteksi, itu pengawasan, penjagaan agar sumber daya tersebut tetap lestari. Masih terkait dengan poin pertama, jadi di sini ada pengembangan kekhasan budaya lokal. Selain kita harus mengangkat lokalitas dalam setiap aspek fasilitasnya, itu juga penting sekali kita mengangkat lokalitas itu sebagai daya tarik. Gitu. Jadi di sini aspek lokalitas itu sangat penting sekali, dianggap sangat penting sekali. Jadi selain kita posisikan dia sebagai daya tariknya, juga kita sisipkan di dalam fasilitas yang kita sediakan, itu juga sebagai bentuk identitas dari masing-masing destinasi. Nah, syukur-syukur nanti dalam aspek pelayanan itu juga memiliki unsur lokalitas juga. Jadi sehingga kita tidak hanya mendapatkan istilahnya keramahan saja, tapi keramahan tersebut dengan dibungkus dengan keunikan budaya, kearifan lokal, itu semakin akan meningkatkan nilai daya tarik dalam setiap destinasi. Dan yang terakhir, di sini yang terakhir adalah harus memperhatikan seberapa jauh kemampuan dari sumber daya yang kita manfaatkan. Gitu. Ini penting sekali untuk memperhatikan seberapa jauh masyarakat bisa menerima kedatangan wisatawan dengan budaya yang berbeda. Ini penting sekali agar nanti ketika kita mengembangkan sumber daya untuk kepentingan pariwisata itu kita tidak melakukan eksploitasi, gitu. Seperti itu kan? Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, selain prinsip-prinsip tadi juga kita harus memperhatikan juga keseimbangan antara kita ketika kita melakukan pembangunan secara fisik, bikin hotel misalnya, bikin gedung pertemuan, itu juga harus seimbang dengan dengan aspek konservasi. Jadi pembangunan ini bisa dikendalikan dengan memperhatikan unsur-unsur konservasi. Jangan sampai pembangunan fisik maupun non-fisik itu akan mengusur
Jadi, sumber daya manusia, sumber daya budaya, sumber daya alamnya itu tidak mengalami degradasi, tidak menghilang oleh pembangunan modern. Kemudian unsur penawaran, jadi apa yang disediakan oleh pengelola, fasilitas, daya tarik, ketersediaan fasilitas tersebut, kemudian kesiapan destinasi, itu juga harus diseimbangkan dengan permintaan dari wisatawan. Itu. Jangan sampai ketersediaan produk yang kita miliki itu lebih sedikit dibandingkan permintaan wisatawan. Itu. Dan sebaliknya. Kemudian antara keuntungan yang ingin kita capai dengan biaya yang harus kita keluarkan. Nah, ini lebih terkait dengan aspek ekonomi ya. Kemudian manusia dengan lingkungan itu juga harus seimbang antara bagaimana kita menggunakan sumber daya manusia yang dia paham tentang pariwisata sehingga nanti tidak memiliki dampak, sehingga dia memahami dampak lingkungan yang kira-kira akan timbul akibat pembangunan dan pengembangan ini. Nah, dari aspek-aspek tersebut itu harus seimbang satu sama lain. Agar apa? Agar tidak terjadi eksploitasi yang berujung ke pengrusakan. Jadi kita memanfaatkan itu bukan hanya mengambil aspek-aspek positifnya saja untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi juga ada unsur sustainable, ada unsur keberlanjutan, kelestarian yang akan kita lakukan di situ. Sehingga di situ tidak akan memunculkan eksploitasi. Nah, kemudian saya tambahkan masih tersisa ada 2 slide di sini, terkait dengan metode pengelolaan pariwisata. Selain ada perencanaan tadi, ada manajemen dengan 4 langkah yang harus diperhatikan untuk bisa memaksimalkan sumber daya yang ada dan membuat sumber daya tersebut bisa digunakan secara efektif. Dalam pengelolaan pariwisata, ada beberapa tahapan yang perlu Anda perhatikan di sini. Yang pertama, sebelum Anda menjalankan perencanaan untuk pengembangan pariwisata, pertama Anda harus melakukan komunikasi. Ada komunikasi dengan pemangku kepentingan. Jadi ketika Anda mau mengembangkan satu daya tarik di daerah Anda, itu enggak langsung Anda bikin infrastruktur, bikin fasilitas, kemudian memperbaiki infrastruktur yang rusak dan sebagainya. Tapi harus ada komunikasi dengan misalnya mungkin pemangku adatnya, dengan masyarakat itu yang paling utama, kemudian dengan pemerintah gitu. Sehingga selain masyarakat itu tahu dan paham apa yang akan Anda lakukan, mereka juga akan bisa menyesuaikan diri. Masyarakat, pemerintah, dan swasta itu juga akan bisa melihat peluang mana yang kira-kira mereka akan memiliki peran di sana. Sehingga usaha Anda ini tidak akan berjalan sendiri, tetapi juga bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Kemudian mengidentifikasi isu apa yang berkembang terkait dengan pariwisata. Nah, Anda harus jeli di sini. Baik itu isu tentang tren yang sedang berkembang maupun tentang kebijakan pengelolaan. Apakah dalam industri pariwisata itu sekarang kan sedang fokus terhadap isu kesehatan, protokol kesehatan. Nah, itu juga Anda harus menyesuaikan diri. Ibaratnya Anda jangan sampai ketinggalan tren apa yang sedang berkembang, berita apa yang sedang berkembang saat ini. Nah, Anda harus menyesuaikan di situ. Kemudian, selanjutnya adalah melakukan penyusunan kebijakan. Nah, ini merupakan tuntutan bagi seluruh pelaku pariwisata dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan. Penyusunan kebijakan ini merupakan bentuk pentingnya bagaimana Anda
Kenapa Anda harus melakukan konsultasi terhadap pemangku kepentingan? Jadi nanti bersamaan dengan masyarakat, dengan tokoh-tokohnya, dengan pemerintah, dan mungkin dengan mungkin seperti LSM atau swasta sekalipun, bersamaan akan menyusun kebijakan terkait dengan pariwisata dan pengembangannya. Selanjutnya adalah pembentukan dan pendanaan agen tugas khusus. Nah, ini masih terkait dengan regulasi yang harus diterapkan di industri pariwisata, baik itu lokal maupun nasional. Nah, ini yang paling penting adalah penyediaan fasilitas dan bagaimana mengoperasikannya. Jadi, dalam perencanaan Anda itu dari tahap-tahap tadi yang 3, dari konsultasi sampai pembentukan agen khusus untuk penyusunan regulasi, juga Anda harus memperhatikan ketersediaan fasilitas dan bagaimana mengoperasikannya. Apakah Anda akan menghandle sendiri? Anda punya perusahaan Anda menghandle sendiri, atau Anda akan melibatkan pemerintah di dalamnya, atau Anda akan justru melibatkan masyarakat? Itu akan jauh lebih baik karena akan mengangkat lokalitas. Kemudian, nah ini terkait dengan tadi pembentukan pendanaan tugas khusus, kemudian penyusunan kebijakan, termasuk di dalamnya adalah pembentukan regulasi peraturan yang mengatur tentang bagaimana industri pariwisata ini sebaiknya berjalan. Kemudian, Anda harus siap, nah ini termasuk dalam setiap perencanaan itu akan menemukan berbagai macam kendala, termasuk di dalamnya. Nanti ya, di lapangan Anda akan menemukan konflik-konflik kepentingan. Nah, ini sering sekali terjadi di setiap destinasi wisata. Jadi, antara masyarakat, pemerintah, dan swasta itu kadang-kadang tidak sinkron karena masing-masing memiliki kepentingan yang ingin dipenuhi dan ingin diutamakan. Nah, ini pentingnya untuk memperhatikan konflik yang kira-kira bakalan muncul. Nah, terkait dengan tugas yang tadi saya sampaikan, tuh masing-masing kan saya sarankan untuk membuat kelompok maksimal dengan anggota sebanyak 4 orang. Tapi tadi sudah ya untuk kelompoknya. Kemudian masing-masing kelompok itu bertugas untuk menyusun konsep pengembangan destinasi secara sederhana saja dengan menentukan masing-masing komponennya. Ada yang masih ingat komponen pariwisata itu apa saja? Apa saja komponen pariwisata? Ada yang masih ingat? Daya tarik lah sayang. Daya tarik Daya lah. tarik. Terus Terus Aksesibilitas. akses. Terus Amenitas. amenitas. Fasilitas. Hah? Apa? Yang terakhir? Fasilitas memang. Fasilitas itu tadi sudah disebutkan amenitas. Satu lagi. Sudah 3 nih. pelayanan ya, pelayanan ya. Pelayanan? Pelayanan apa? Pelayanan yang mendukung gitu, Mem. Nah, biasa ini yang poin 4 ini komponen yang tidak terlalu penting biasa kalau dilupakan. Ancillary service. Nah, masing-masing kelompok nanti silakan Anda bagi tugas untuk menyusun konsep pengembangannya itu dari komponennya, dilihat dari komponennya saja. Kemudian masing-masing komponen itu harus Anda jelaskan dengan jelas dan baik. Dengan jelas dan baik. Jadi misalnya Anda memaparkan tentang daya tarik. Daya tarik yang saya maksud ini berada di mana, kemudian unsur daya tariknya apa saja,
Mungkin dia tidak hanya memiliki unsur daya tarik terkait dengan alam, tapi juga dalam budaya. Nah, itu harus Anda jelaskan. Dan barangkali daya tarik ini masuk dalam aspek minat khusus juga. Anda silahkan jelaskan di situ. Begitu juga dengan amenitas, aksesibilitas, dan ancillary service. Seperti itu. Nah, untuk kelompok yang memiliki anggota 4 orang, saya kira komponen ini nanti masing-masing orang akan memiliki tugas yang berbeda. Tapi yang kelompoknya anggotanya cuma 3 orang saja, nanti untuk ancillary service bisa di-skip. Gitu. Jadi bisa fokus ke masing-masing komponen. Nah, konsep pengembangan ini antara satu komponen dengan komponen yang lain itu harus support, harus mendukung. Jadi ketika ketika daya tariknya itu unsurnya budaya, jadi kira-kira amenitas yang akan saya sediakan di situ tuh juga konsepnya seperti apa, gitu. Dan Anda boleh mengambil contoh atau model seperti amenitas atau aksesibilitas yang menurut Anda itu sudah ada di tempat lain, tetapi saya bisa punya konsep ini untuk diterapkan di daya tarik yang akan kelompok saya presentasikan. Gitu. Bagus sekali nanti kalau disertai dengan contoh foto seperti itu. Kemudian, nah tugas ini nanti maksimal kira-kira bisa dikumpulkan kapan? 2 hari lagi? Minggu depan mungkin. Minggu depan? Iya, Mem. Secepatnya, Mem. Minggu depan. Secepatnya. Minggu depan. Minggu depan, tanggal 16? Iya, Mem. Oke. Jadi untuk slide PowerPoint-nya Anda kumpulkan maksimal 18 Maret ya. Nah, kemudian nanti untuk presentasinya Anda menggunakan PowerPoint. Presentasinya menggunakan PowerPoint, tapi hasil dari PowerPoint itu sudah Anda kirimkan tanggal 11 dalam bentuk PDF. Jadi nanti tugasnya dikumpulkan dalam bentuk PDF, kemudian presentasinya menggunakan PowerPoint. Bisa dipahami di sini? Bisa, Mem. Bisa, Mem. Oke. Paham, Mem. Oke ya. Nah, bentuk PowerPoint-nya saya bebas mau dibentuk seperti apa saja. Monggo silahkan. Kemudian itu terakhir tugas dikumpulkan, tapi hari itu kita tetap materi dan selanjutnya saya akan coba atur waktu karena kita kan ada 7 kelompok ya. Kita akan atur waktu bagaimana dan kapan untuk melakukan presentasi. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Mem. Oke. Kira-kira nanti untuk presentasi jangan terlalu lama ya, paling nggak 10 menit lah maksimal lah. Itu ya. Baik, Mem.